in blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Seperti biasa kita akan melanjutkan serial dari film Saw. Dan kali ini kita akan membahas film Saw 5. Dan bagi kalian yang belum nonton alur cerita film dari Saw 1 sampai 4, saya sarankan untuk menonton video itu dulu, biar kalian paham dengan semua alur ceritanya. Karena dari film Saw 1 sampai ke-5, itu ceritanya masih berkaitan dan berhubungan. Linknya saya taruh di atas kanan layar kalian. Kalian yang memiliki nyali tinggi dan gak mau ada adegan sensornya, kalian bisa langsung aja nonton ke filmnya. Dan tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke alur cerita film Saw 5. Enjoy the video. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan adegan yang cukup brutal. Di sana sudah ada seorang pembunuh yang bernama Seth Baxter. Dia terbangun dalam keadaan terikat, dan di atas perutnya sudah ada kapak yang perlahan akan turun hingga membelah perutnya. Seth bisa menghentikan kapak itu dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah alat yang sudah disiapkan. Tapi dia harus siap untuk kehilangan tangannya. Tentu saja Seth memilih untuk memasukkan tangannya ke alat tersebut. Setelah Seth memasukkan tangannya ke alat tersebut, harusnya kapak itu sudah berhenti. Tapi anehnya kapak itu masih tetap berjalan, hingga kapak itu membelah perutnya Seth. Di sini kita tahu Seth dimasukkan ke dalam permainan, bukan untuk diuji, tetapi memang sengaja untuk disiksa dan dibunuh. Kemudian kita kembali ke Agent Peter, yang di film sebelumnya dia terjebak di ruangan bersama mayatnya John Kramer. Kemudian di sana dia menemukan sebuah pintu rahasia, dan dia menemukan sebuah kaset rekaman. Rekaman itu berisi agar Agent Peter ini berhenti mengungkap kasus dari Jigsaw. Tetapi Agent Peter mengabaikan rekaman tersebut, hingga akhirnya dia diculik oleh orang yang bertopeng babi. Kemudian Agent Peter terbangun dengan kepalanya sudah berada di dalam kotak. Dan kotak itu perlahan akan mengisi air secara penuh, sehingga Agent Peter tidak dapat bernafas. Tetapi karena Agent Peter ini merupakan agen FBI yang cukup berpengalaman, dia pun bisa mengatasi hal tersebut dengan cara menusukkan pulpen ke kerongkongannya, sehingga dia bisa bernafas tanpa menggunakan hidung dan mulut. Kemudian di luar markasnya Jigsaw, kita diperlihatkan detektif Hoffman yang selamat dengan satu anak kecil yang dia bawa. Dan ternyata anak itu merupakan anaknya si Jeff dari film Saw ketiga. Kemudian salah satu detektif meminta penjelasan dari si Hoffman. Hoffman meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan rekannya yang lain. Ya padahal aslinya memang detektif Hoffman ini yang membunuh mereka semua. Kemudian Hoffman terkejut melihat Agent Peter yang ternyata masih bisa selamat dari permainannya. Kemudian kita diperlihatkan dengan detektif Hoffman yang akhirnya dia naik jabatan ke letnan karena dia berhasil selamat dari permainan Jigsaw dan dia sudah menyelamatkan anaknya si Jeff yang terjebak di sana. Kemudian di ruangan kantornya, Hoffman menemukan sebuah surat yang berisi "Saya tahu siapa Anda". Di sana Agent Peter diberhentikan oleh atasannya. Sekaligus atasannya meminta Agent Peter jangan lagi menangani kasusnya Jigsaw. Semua itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan nyawanya Agent Peter, agar dia tidak membahayakan dirinya lagi. Lalu di sini kita diperlihatkan dengan Hoffman yang sudah menyiapkan beberapa permainan. Di sini sudah ada 5 orang yang lehernya sudah terikat dengan rantai. Mereka berlima ini merupakan orang-orang yang tidak bisa menghargai dan tidak bisa mensyukuri apa yang sudah mereka dapat. Mereka berlima saling berhubungan. Jika di antara salah satu dari mereka ada yang maju, maka permainan akan dimulai. Di depan mereka semua sudah ada kotak yang berisi kunci. Mereka harus melepaskan rantai di leher mereka dalam waktu 1 menit. Jika mereka gagal, leher mereka akan terpotong dengan besi yang sudah siap di belakang kepala mereka. Mereka sempat berdebat hingga orang yang bernama Malik ini menarik talinya hingga memulai permainan tersebut. Kemudian mereka maju satu persatu secara bergantian. Tapi sayang orang yang bernama Ashley yang berada di posisi terakhir membuatnya tidak sempat untuk mengambil kunci karena waktunya sudah habis dan lehernya pun terpotong oleh besi yang ada di belakang kepalanya.
Kemudian mereka yang selamat pergi ke ruangan berikutnya. Kemudian ada rekaman video dari Jigsaw. Jigsaw mengatakan ruangan itu akan meledak dalam waktu 1 menit setelah video ini selesai. Di ruangan itu sudah ada 4 terowongan yang bisa mereka gunakan untuk berlindung dari ledakan tersebut. Tetapi di sana mereka hanya akan mendapatkan 3 buah kunci yang bisa mereka dapatkan dari toples yang sudah tergantung di atas kepala mereka. Di sini 3 orang sudah berhasil mendapatkan kuncinya. Sedangkan orang yang bernama Charles yang tidak mendapatkan kunci, dia pun berniat jahat dan memukul orang yang bernama Malik untuk merebut kunci yang sudah Malik dapat. Tetapi di sini wanita yang bernama Luba, dia tidak terima karena Charles sudah berbuat curang, sehingga dia memukul Charles dari belakang dan mengembalikan kuncinya ke Malik. Kemudian mereka bertiga segera masuk ke dalam terowongan dan meninggalkan Charles yang tewas terkena ledakan tersebut. Kembali lagi ke Agent Peter. Di sini Agent Peter menaruh curiga kepada Hoffman. Kemudian pada malam hari Agent Peter masuk ke ruangan FBI untuk mencari informasi kriminal tentang si Hoffman, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian Agent Peter mencari berkas-berkas dari para korbannya Jigsaw. Lalu dia menemukan korban yang bernama Seth Baxter yang tewas di awal film karena perutnya terbelah oleh kapak. Di sini Agent Peter mencari latar belakang dari Seth. Ternyata si Seth ini pernah terkait dalam kasus pembunuhan seorang wanita. Sebenarnya si Seth ini sudah dihukum seumur hidup, tetapi dia masih bisa berkeliaran di luar karena penangguhan pengadilan yang tidak jelas. Dan ternyata wanita yang Seth bunuh itu adalah pacarnya. Dan pacarnya ini merupakan adiknya dari detektif Hoffman. Nah, dari sini berarti kita sudah paham, korban Jigsaw yang tewas di awal film tadi, dia sengaja dibunuh oleh Hoffman atas dasar balas dendam kematian adiknya. Dan Hoffman seolah-olah membuat semua kejadian itu dilakukan oleh John Jigsaw, padahal dia yang membunuhnya. Dan kejadian Seth tewas di awal film tadi, itu kejadiannya sebelum detektif Hoffman kenal dengan John Kramer dan menjadi bawahannya. Setelah detektif Hoffman melakukan aksi balas dendamnya dan berpura-pura menjadi Jigsaw, kemudian Jigsaw yang asli yaitu John Kramer mengetahui hal tersebut. Lalu John Kramer pun menculik Hoffman. Tapi di sini John memberinya kesempatan dan sebuah ancaman yang membuatnya mau bergabung dan menjadi bawahannya John Jigsaw dan membantunya membuat permainan di film-film sebelumnya. Di sini setelah Agent Peter melakukan analisis dan mengetahui siapa sebenarnya si Hoffman, dia pun segera meninggalkan ruangannya dan pergi ke TKP dari korban Jigsaw untuk menemukan petunjuk selanjutnya. Di sini atasannya yang bernama Erickson terlihat curiga kepada Agent Peter, dan dia pun memasuki ruangannya Agent Peter dan menemukan beberapa dokumen dari Jigsaw. Kemudian atasan Agent Peter menghubungi Hoffman dan menceritakan semuanya. Di sini Agent Peter yang sudah sampai di TKP tempat korban Jigsaw, dia kembali menemukan beberapa petunjuk, mulai dari mayat seorang pria yang ditemukan di film yang pertama, yang tewas akibat terjebak di kawat berduri. Ternyata dia tewas dalam permainan akibat diculik oleh Hoffman dan John, karena dia ini tidak bisa menghargai hidupnya. Dan jika kalian masih ingat di film yang pertama, pada saat detektif Ted menemukan sebuah pena di TKP tersebut, ternyata Hoffman yang sudah menaruh pena milik Dr. Lawrence Gordon, sehingga Dr. Lawrence Gordon menjadi tersangka. Setelah menemukan beberapa petunjuk, Agent Peter pun menjadi sedikit emosi kepada Hoffman, dan dia pun meninggalkan tempat itu. Kemudian kita kembali lagi ke 3 orang yang masih selamat dalam permainan. Mereka sudah tiba di ruangan berikutnya. Video Jigsaw mengatakan mereka harus menyambungkan 5 kabel listrik ke sebuah bathtub yang sudah disediakan di ruangan itu. Dan mereka diberikan waktu selama 3 menit. Jika lewat dari 3 menit, pintu di ruangan itu akan menutup selamanya. Di sini Luba dan Malik sempat berdebat, karena harus ada satu orang yang masuk dan berkorban agar bisa menyambungkan ke-5 kabel itu. Luba memaksa Malik untuk masuk. Tetapi di sini Brett tidak suka dengan cara Luba. Kemudian Brett menusuk Luba dan mengorbankannya masuk ke dalam bathtub itu untuk menyambungkan kabel-kabelnya, dan pintunya pun berhasil terbuka. Lalu mereka berhasil masuk ke ruangan berikutnya atau ruangan yang terakhir. Di sana mereka menemukan sebuah alat dengan 5 lubang, dan di masing-masing lubang itu terdapat mata gergaji di dalamnya.
Ketika Malik dan Brit melihat 5 lubang yang ada di alatnya, mereka menyadari kalau mereka berlima sebenarnya bisa selamat dan masuk ke dalam ruangan ini. Dan di sini Brit menemukan beberapa fakta, seperti beberapa kunci yang mereka temui di awal permainan. Sebenarnya semua kunci itu sama, atau bisa diartikan satu kunci sebenarnya bisa membuka 5 rantai yang ada di leher mereka. Jadi sebenarnya mereka di awal tidak perlu berebutan maju untuk mengambil kunci. Kemudian di permainan yang kedua, sebenarnya terowongan yang mereka gunakan untuk berlindung dari ledakan itu masih bisa menampung 2-3 orang di dalamnya. Kemudian di permainan yang ketiga, di sana kan ada 5 kabel untuk nyambungin listriknya. Nah, jika mereka berlima berhasil selamat, mereka bisa memegang masing-masing satu kabel, sehingga hanya akan menimbulkan sengatan listrik yang ringan untuk bisa membuka pintunya. Mereka berlima harusnya bisa bekerja sama untuk menyelesaikan semua permainan. Kemudian video rekaman dari Jigsaw pun muncul. Jigsaw mengatakan mereka harus memenuhi tabung yang ada di alat tadi menggunakan darah mereka. Jika dalam waktu 15 menit tabung itu tidak terisi penuh, maka bom yang ada di ruangan itu akan meledak secara otomatis. Karena mereka ini tinggal berdua saja, jadi mereka harus kehilangan banyak darah untuk mengisi tabung itu. Di sini Hoffman sudah membuat strategi untuk menjebak Agent Peter, agar atasan Agent Peter mengira kalau Agent Peter ini adalah kaki tangan dari si Jigsaw. Di sini Hoffman sudah mencuri HP-nya Agent Peter, dan dia pergi ke ruang pantau permainan Jigsaw dan menaruh handphone Agent Peter di sana. Atasan Agent Peter yang masih terlihat curiga kepada Agent Peter, dia pun menyuruh tim pelacak untuk melacak handphonenya Agent Peter. Di sisi lain, Agent Peter mengikuti Hoffman dari belakang secara diam-diam, tetapi di sini Hoffman sudah mengetahuinya, karena itu memang merupakan rencana dari Hoffman. Kemudian Hoffman sudah sampai di tempat permainan Jigsaw di ruangan beracun yang ada di film Saw kedua. Di sini tim pelacak sudah menemukan lokasi handphonenya Agent Peter, dan atasan Agent Peter pun langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut. Kembali lagi ke Malik dan Brit. Di sini mereka sudah berhasil mengisi semua tabung di alat itu dengan darah mereka, dan itu artinya mereka sudah berhasil memenangkan permainannya. Secara bersamaan, atasan Agent Peter yang sudah sampai di tempat permainan Jigsaw menemukan Malik dan Brit yang sudah lemas akibat kehilangan banyak darah, dan atasannya Agent Peter pun langsung memanggil ambulan untuk menolong mereka berdua. Kemudian di tempat itu, atasan Agent Peter semakin yakin kalau si Agent Peter ini memang kaki tangan dari si Jigsaw, karena di sana dia menemukan ponsel milik Agent Peter serta foto-foto korban dari permainan Jigsaw. Di sini Agent Peter yang tadinya ngikutin Hoffman dari belakang, dia sudah sampai di sebuah ruangan. Di ruangan itu Agent Peter melihat ada sebuah peti kaca yang besar, dan ada beberapa pecahan kaca yang sudah dimasukkan ke dalam peti itu. Di sana dia juga menemukan sebuah kaset rekaman. Rekaman itu adalah rekaman milik Hoffman, dan Hoffman menyampaikan selamat kepada Agent Peter karena dia sudah berhasil menemukan ruangan itu. Hoffman juga menyuruh Agent Peter agar masuk ke dalam peti kaca itu, walaupun itu sedikit menyakitkan karena di peti itu ada beberapa pecahan kaca. Tetapi peti itu merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan hidup Agent Peter. Kemudian di sana Agent Peter mendengar seperti ada seseorang yang mendekat ke arahnya, dan ternyata itu adalah Hoffman. Di sana mereka sempat terlibat perkelahian yang berakhir dengan Hoffman yang dimasukkan ke dalam peti kaca itu. Lalu kemudian pintu di ruangan itu mulai tertutup. Kemudian Agent Peter bertanya kepada Hoffman bagaimana cara membuka pintu itu. Lalu Hoffman menunjuk rekaman suara yang belum sempat Agent Peter dengar sampai habis. Ketika Agent Peter melanjutkan mendengar rekaman tersebut, dia baru mengetahui kalau dia tidak masuk ke dalam peti itu, dia akan tewas terjepit di ruangan itu, dan dia akan meninggal dalam keadaan tertuduh sebagai kaki tangannya Jigsaw. Lalu kemudian peti kaca itu turun ke tempat ruangan yang aman. Sedangkan Agent Peter harus tewas terhimpit oleh ruangan yang semakin kecil. Dan film Saw yang kelima sudah selesai. Oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan dari film Saw yang kelima. Tunggu penjelasan saya tentang Saw yang keenam di video berikutnya. Sekali lagi saya ingetin bagi kalian yang mau nonton film ini tanpa sensor, kalian bisa langsung aja nonton ke filmnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.